Dan berikut hasil survei yang dilakukan LSI DNIJA terhadap elektabilitas Baca Pres. Prabowo Subianto sebesar 36,2%, Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Terpaut tipis antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, pemirsa. Apakah kira-kira ini masih dalam batas margin of error dan ini tampaknya saling menyelip satu sama lain. Tapi kalau memang dilihat dari trennya, beberapa kali survei dilakukan baik oleh LSI dan juga sejumlah lembaga survei lainnya, tampak memang Prabowo Subianto agak sedikit lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sementara bagaimana jika dilakukan pemilihan secara head-to-head capres? Prabowo Subianto memperoleh angka sebesar 51,5% dan Ganjar Pranowo sebesar 43,1%. Terpaut hampir 10%. Ini hasilnya masih sangat dinamis mendekati pendaftaran di bulan Oktober, apalagi nanti ketika sudah adanya debat capres dan juga cawapres. Pergerakannya walaupun sejauh ini kalau dari LSI DNIJA mayoritas Prabowo Subianto berada di atas. Pemirsa, ada yang berbeda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Jawa Tengah. Kemarin Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belusukan bersama ke Pasar Grogolan, Pekalongan. Kehadiran Presiden Joko Widodo didampingi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini, pemirsa, menarik perhatian masyarakat. Akankah Jokowi menyandingkan Prabowo dan Ganjar di pemilu Presiden 2024 mendatang? Selain itu, bagaimana pula hasil survei terbaru Prabowo dan Ganjar yang hari ini dirilis oleh LSI DNIJA? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI DNIJA, yaitu ada Mas Aji Alfarabi. Selamat sore Mas Aji, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota DPR RI sekaligus politikus dari PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Putra Nababan. Dan juga ada politikus Partai Gerindra, yaitu ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Tisa, Mbak Andro, Sandro. Pertama saya ingin ke Mas Aji dulu deh, yang mengeluarkan hasil survei. Tampaknya Prabowo Subianto unggul tipis dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ada temuan-temuan menarik lain tidak dari hasil survei? Iya, yang pertama ini survei terbaru ya. Kita ambil datanya di tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus 2023. Kalau kita lihat dari sisi hasil, memang secara elektabilitas ini istilahnya neck and neck nih ya, antara Ganjar dan Prabowo ya, karena angka elektabilitas Pak Prabowo di angka 36,2%, sementara Pak Ganjar di 35, sekian persen ya. Artinya secara statistik sebetulnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Namun memang yang menarik adalah tren. Kita melihat memang pertama ada tren kenaikan dari Pak Ganjar yang sudah terlihat mulai Mei ya. Di Januari memang Pak Ganjar saat itu masih di angka 37, kemudian mengalami penurunan di bulan Mei, naik lagi di bulan Juni, Juli, dan Agustus ya. Ada kenaikan walaupun belum bisa melampaui angka elektabilitasnya di bulan Januari ya. Sementara Pak Prabowo memang mengalami kenaikan dari Mei, Juni, Juli ya. Di Agustus sedikit mengalami penurunan kurang lebih sekitar 2 poin ya. Jadi saya pikir dengan data ini menunjukkan bahwa dinamika elektabilitas cukup kompetitif terutama di antara dua capres ini ya, Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara Pak Anies kita lihat posisi elektabilitasnya cenderung stagnan di angka 19 sampai 20%. Jadi kalau kita lihat dari sisi dinamika yang terjadi selama ini, saya pikir memang ini menunjukkan bahwa pertarungan Pilpres akan berlangsung cukup ketat ya, dan kita tidak bisa kemudian mengeluarkan atau tidak bisa mengkalkulasi bahwa ada kemungkinan dinamika atau terjadi perubahan-perubahan elektabilitas dari Pak Anies juga, karena kita lihat Pak Anies dalam beberapa bulan terakhir cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ya. Kalau sekarang masih sangat cair sekali ya Mas Aji, tapi kita boleh ke Bang Putra Nababan karena dari gambar yang tadi kami tampilkan ada kesan Bang Putra Nababan. Ini Pak Jokowi ingin mencomblangkan dua baca pres dari lintas koalisi antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Tanda tanya Bang Putra, sambil kami tampilkan juga gambarnya. Tanggapannya Bang Putra? Ya, kalau kita bicara mencomblangkan ini agak jauh ya, ini analisa TV One ini memang lompatannya itu terlalu jauh untuk menerjemahkan Pak Jokowi di pasar bersama dengan Pak Prabowo, Pak GP itu untuk mencomblangkan mereka berdua. Tapi yang pasti Pak Jokowi sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada waktunya kita bersanding, ada waktunya kita bertanding. Nah, dalam hal ini kita ketemu dengan warga masyarakat di mana di Jawa Tengah dan juga mereka bersama-sama turun ke bawah. Tentunya Pak Jokowi juga ingin menunjukkan bahwa politik itu tidak selalu bertanding terus,
tapi juga bisa berkomunikasi bersama untuk kebaikan masyarakat. Nah, Pak Jokowi juga berkepentingan agar pemerintah dan pemerintah daerah tetap fokus dalam melayani masyarakat. Untuk itu, wajah-wajah adem, wajah-wajah sumringah, suasana akrab di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting ditunjukkan oleh mereka bertiga, para pemimpin nasional kita. Tapi kalau dikatakan ini adalah Pak Jokowi mau mencomblangkan beliau berdua, saya rasa itu terlalu jauh, karena biar bagaimanapun ada mekanisme partai yang sudah dilalui oleh Pak Ganjar Pranowo untuk ditugaskan dan juga diutus untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi saya rasa langkah Pak Jokowi itu sangat bijak. Ya, Pak Jokowi mempresentasikan dua calon bacawa pres yang tentunya nanti akan bertanding dan nanti akan dipilih oleh rakyat dalam pemilu 2024. Saya rasa itu pesan yang mau disampaikan Pak Jokowi ya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Gerindra. Bang Riza, kalau dari PDIP tampaknya opsinya tertutup nih untuk dicomblangkan. Tapi kalau dari Gerindra sendiri melihat apakah ada peluang tersebut? Ya, saya tentu tidak ingin mendahului yaitu keputusan Pak Prabowo, keputusan partai, keputusan koalisi. Namun perlu kami sampaikan, secara konstitusional Partai Gerindra telah memutuskan bahwa Pak Prabowo dicalonkan sebagai capres. Dan alhamdulillah tidak hanya bertepuk sebelah tangan, justru dukungan Partai Gerindra pada Pak Prabowo sebagai capres mendapat sambutan yang hangat, yang luar biasa. Dibuktikan dengan adanya dukungan dari Partai PKB, disusul dengan PBB, disusul dengan Golkar dan PAN. Insya Allah nanti ada partai-partai lain yang belum waktunya saya sebutkan, yang sampai hari ini jumlah koalisi dukungan partai kepada Pak Prabowo sebagai capres dan cawapresnya nanti sudah kurang lebih 46%, sudah mayoritas. Dan juga kami partainya tidak pernah berpikir untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai cawapres. Kami solid, mantap, yakin Pak Prabowo dicalonkan sebagai capres dan insya Allah akan menjadi presiden yang ke-8 periode 2024-2029. Alhamdulillah Pak Prabowo semakin baik dukungan dari masyarakat, semakin diterima oleh masyarakat, kinerjanya sebagai menteri juga sebagai menteri dan kinerja terbaik, dan alhamdulillah juga Pak Jokowi melihat langsung, tidak hanya mendengar, bahkan bekerja sama langsung dalam pemerintahan. Jadi Pak Jokowi tentu sangat tahu, sangat mengerti kapasitas kompetensi Pak Prabowo, kinerjanya, bahkan tidak hanya kinerja sepak terjang Pak Prabowo sebagai Menhan, tapi juga Pak Jokowi memberikan sambutan yang hangat, memberikan pujian pada Pak Prabowo pada ulang tahun Gerindra 2023 Februari yang lalu. Bahkan Pak Jokowi menyampaikan terus maju Partai Gerindra, elektabilitasnya, Pak Prabowo juga terus meningkat, elektabilitas terus ditingkatkan. Dan kami sambut pernyataan Pak Jokowi itu terus dengan berjuang segenap Partai Gerindra di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dengan bekerja secara baik, menyempurnakan struktur, menyiapkan sayap partai, saksi-saksi dan program-program dan kepedulian pada rakyat. Dan juga Pak Prabowo selalu menyampaikan jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita kalau dijelekan kita balas dengan kebaikan, kalau dibully balas dengan kebaikan, kalau difitnah kita balas balik. Pak Prabowo selalu mengajarkan kami seluruh pengurus dan kader untuk seluruh berbuat baik dan juga peduli pada kepentingan masyarakat, dengarkan aspirasi, keluhan, harapan masyarakat dan implementasikan, realisasikan seluruh kader anggota dewan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota untuk selalu hadir berada di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat bahwa apa yang menjadi kecenderungan Pak Jokowi pada Pak Prabowo tidak lain karena semua pemimpin ingin di kepemimpinannya itu soft landing. Tidak hanya itu, ingin setiap pemimpin berharap bahwa pemimpin selanjutnya tidak hanya dapat meneruskan program-programnya, tapi juga ingin berharap pemimpin selanjutnya
dapat melakukan percepatan pembangunan. Bang Riza. Karena Pak Jokowi sering menyampaikan suasana ke depan tidak mudah ya. Sekarang ada perubahan iklim, kita tahu ada perang, kita tahu ada masalah hama, kita tahu ada masalah COVID, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Tentu Pak Jokowi mengerti betul sebagai pemimpin 2 periode, pemimpin ke depan adalah pemimpin yang harus memiliki bibit bobot yang baik, yang memiliki kecerdasan, memiliki pengalaman, memiliki jam Bang Riza, terbang, sebelum memiliki jauh ke sana. kapasitas kompetensi. Dan Bang saya Riza. yakin bahwa orangnya adalah Bapak Prabowo Subianto. Bang Namun Ahmad demikian, Riza, sebelum jauh ke sana Bang Ahmad Riza, kita ingin tahu juga ini kalau versi survei ini kan masih berbicara angka. Bang Putra tadi bahasanya sekarang ini waktunya ya bersaing, tapi ada juga nanti kalanya bersanding. Mungkin tidak ada simulasi survei, bukan head to head, tapi dipasangkan antara Prabowo dan juga Ganjar. Sesaat lagi Mas Haji ditanggapi. Jadi kabar petang pemirsa. Dari Piu kita langsung ke Mas Haji ya Tisa. Ini Mas Haji juga ikut nyanyi Ikut sebenarnya. nyanyi, tapi nyanyinya beda lagunya ya. Tapi mungkin tidak Mas Beda Haji. kualitasnya. Merdu juga pasti Mas. Mungkin tidak ada simulasi dari LSI Dini JA yang menyandingkan antara Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Iya, sebetulnya simulasi itu selalu ada ya. Karena dalam survei kita biasanya membuat berbagai kemungkinan simulasi ya. Jadi baik simulasi jumlah nama capres maupun pasangan capres ya. Jadi ada pun simulasi yang kita buat. Tapi saya pikir sebelum masuk ke sana ya, saya sedikit memberikan sedikit pendapat soal posisi Pak Jokowi saat ini ya. Saya pikir Pak Jokowi bukan dalam tahap untuk lagi ingin menyandingkan atau ingin bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar menjadi pasangan capres dan cawapres untuk 2024. Saya pikir stepnya sudah jauh dari situ ya, karena pertama koalisi partai sudah solid ya. Kemudian kedua adalah masing-masing partai sudah mendeklarasikan siapa capresnya. Sehingga saya pikir target Pak Jokowi yang pertama adalah ingin memberikan sinyal ke publik pertama bahwa yang dari ketiga capres yang saat ini muncul, 2 capres inilah yang kemungkinan punya image akan melanjutkan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Yang kedua adalah siapapun yang menang antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya pikir Pak Jokowi juga happy. Dan yang ketiga adalah mungkin ini menyiapkan kerjasama untuk koalisi di tahap kedua. Artinya siapapun yang nanti, kalaupun akhirnya hanya salah satu yang masuk di putaran kedua, maka yang kalah masuk menjadi bagian dari koalisi. Ataupun yang keempat adalah siapapun yang menang, pihak yang kalah dirangkul kembali dalam pemerintahan. Jadi saya pikir sulit untuk kita membayangkan bahwa 2 pasangan yang saat ini secara elektabilitas dua-duanya yang tadi saya katakan neck and neck ya, hanya beda tipis 36 dan 35%, kemudian menjadi satu pasangan capres dan cawapres dengan posisi yang masing-masing punya potensi untuk memenangkan pilpres. Kemudian kita tahu juga pilpres dan pileg akan dilakukan dalam satu waktu, artinya mereka berharap ada kotel efek sehingga sulit kita membayangkan bahwa 2 capres ini akan bergabung menjadi satu pasangan capres karena endorsement Pak Jokowi. Saya pikir masing-masing partai pastinya punya pertimbangan yang berbeda ya. Oke, artinya kalau menjawab dicomblangi oleh Presiden Joko Widodo, duet Prabowo dan Ganjar ini sudah tidak ada jalan ke sana, sudah tertutup, sudah memang tidak ada. Tapi kalau kita menuju ke PDI, Bang Putra, lantas dengan siapa nanti calon wakil presidennya untuk Ganjar Pranowo? Ya, Mbak Tisa, ini kan masih ada waktu ya kita untuk bicara tentang calon wakil presiden. Dan kalau kita lihat dari pengalaman Pak Jokowi di 2019 dan di 2014, kita lihat bahwa dari calon wakil presiden yang dipilih oleh Pak Jokowi dan diusung oleh PDI Perjuangan, dua-duanya itu tidak tergantung dengan hasil survei, gitu ya. Jadi ini yang pertama saat ini kita fokus pada Pak Ganjar, karena Pak Ganjar ini lagi rebound nih. Selama 2 minggu terakhir ini, 2 hari terakhir ini juga rebound gitu ya. Kalau tadi Mas LSI Deni JA menyampaikan itu, dan kita juga dapat informasi hari ini Lembaga Survei Indonesia juga posisinya Pak Ganjar itu di atas. Kita lihat SMRC dengan 5.000 responden dengan margin errornya 1,65, Pak Ganjar juga di atas gitu. Jadi Litbang Kompas juga begitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang cukup membawa semangat buat kita untuk bertanding, dan tentunya kita mengerti dan memahami
bahwa pertandingan ini harus bersih, pertandingan ini harus clean, karena kita sudah mengalami selama 2 kali pertandingan kontestasi pemilu 2014, 2019, bagaimana begitu banyak fitnah yang diarahkan kepada Pak Jokowi, ya, berita-berita bohong yang diarahkan kepada Pak Jokowi, dan kita selalu membalasnya dengan senyum, dengan baik dan lain sebagainya. Kalau tadi disampaikan dari Gerindra mengatakan bahwa itu ada arahan untuk membalas hal-hal yang negatif dengan positif, kita sudah melakukan selama 10 tahun terakhir. Jadi jangan khawatir kalau dari pihak Pak Ganjar, PDI Perjuangan dan kerjasama partai, kita yang pernah mengalami fitnah-fitnah dan juga hal-hal yang negatif yang diarahkan pada Pak Jokowi, itu tentunya tidak mungkin kita lakukan dalam kontestasi calon presiden. Karena itu adalah hal-hal yang tidak bermartabat dan tidak beradab untuk dilakukan dalam kontestasi politik. Nah, saat ini kita melihat bahwa, ya, bagaimana? Saat ini muncul pula Bang Putra, spekulasi mungkin tidak Ganjar Pranowo akan bersanding dengan rival di 2024, Anies Baswedan. Kemarin sempat ramai Bang ini dihembuskan, Ganjar Anies. Ya, tentunya kan ini menjadi domainnya dari Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum kerjasama ya. Dengan partai kami ada Hanura, ada P3, ada Perindo, dan itu biarlah menjadi pembicaraan dari mereka. Tadi sudah saya sampaikan, kalau Mas Andro dan Mbak Tisa mendengarkan, kita melihat 2019-2014, pemilihan calon wakil presiden itu tidak memusingkan survei, gitu ya. Bahkan Pak Ma'ruf Amin itu tidak disurvei. Beliau disurvei setelah resmi menjadi cawapres. Jadi ini betul-betul karena ini presidensial gitu ya. Kalau presidensial itu nggak mengenal koalisi. Kalau koalisi itu sistem monarki, sistem kerajaan. Ini adalah sistem presidensial di mana presiden itu nanti akan mempunyai hak prerogatif. Presiden adalah simbolnya, calon presidennya. Jadi kita tidak pernah khawatir dengan hal tersebut. Dan itu kita serahkan kepada beliau-beliau, para Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum kerjasama yang lainnya. Dan tentunya dengan Pak Ganjar yang akan menjadi presidennya. Gitu Mas Andro. Baik Bang Putra, nanti kita ke Bang Ahmad Riza Patria usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Oke, kalau dari PDIP, pemirsa masih menunggu prerogatifnya dari Ibu Mega untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presidennya begitu. Nah, kalau dari Gerindra, apakah sudah ada nama atau jangan-jangan betul kalau nanti disetujui undang-undangnya sudah disahkan begitu, namanya adalah Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Bang Reza. Ya, terkait capres sudah selesai, alhamdulillah. Tidak hanya Partai Gerindra, tapi partai lainnya, PKB, PBB, Golkar, PAN, insya Allah partai lain mendukung Pak Prabowo untuk diusung dari Koalisi Indonesia Maju. Terkait cawapres, itu adalah kewenangan dari capres yang diusung Pak Prabowo bersama Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung, ya, diantaranya ke 5 partai tersebut. Kemudian juga memang beredar beberapa nama ya, karena awalnya partai PKB ya, yang berkoalisi dengan partai Gerindra, saya kira sesuatu yang sangat sah, dapat dipahami, dan partai PKB mengusung ketua umumnya Caimin sangat bisa dipahami, sangat bisa dimengerti, dan sangat memiliki kompetensi yang baik sebagai cawapres ke depan mendampingi Pak Prabowo. Kemudian juga Golkar juga melalui mekanisme internal juga mengusung Pak Erlangga ketua umumnya yang awalnya sebagai capres juga siap sebagai cawapres, dan Golkar juga ingin Pak Erlangga ketum Golkar diusung sebagai cawapres Pak Prabowo. Itu juga sangat dapat dipahami, dimengerti, sah, dan juga memiliki kompetensi yang baik di bawah kepemimpinan Pak Erlangga, ekonomi Indonesia semakin maju dan baik. Kemudian juga ada partai PAN, Pak Zulhas Ketua Umum dengan jajarannya di internal sudah menyampaikan melalui berbagai kesempatan, yaitu mengusulkan Erick Thohir sebagai cawapres. Baik. Dan kemarin di ulang tahun PAN yang ke-25 ditambah lagi satu lagi cawapres usulan PAN, yaitu Pak Effendi Muhadjir, Effendi, Profesor, Pak Menko, dan juga Erick Thohir. Jadi ada 2. Jadi setidaknya dari partai-partai koalisi ada Caimin, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhadjir, Menko, ada juga Erick Thohir. Masih banyak pilihan ya.
Kita tunggu partai-partai bersama yang kejutannya diusung seperti apa oleh itu, partai. saya. Baik. Kemudian juga di luar itu memang beredar berita ya, yaitu Mas Gibran yang digadang-gadang diusulkan juga beberapa kelompok relawan untuk masuk sebagai bursa cawapres daripada Pak Prabowo. Baik. Namun yang bersangkutan memang sampai hari ini sesuai dengan konstitusi belum memenuhi syarat umur karena syaratnya 40 tahun. Yang Baik. bersangkutan baru 30 tahun lebih. Jadi Oke, saya baik. kira mari kita hormati semua proses ini, konstitusi ini kita serahkan. Kami juga memahami bahwa Mas Gibran juga anak muda yang cerdas, yang pintar, yang baik, yang memiliki elektabilitas yang baik dan juga Terima kasih kompetensinya banyak Bang sangat Ahmad baik Riza Patria. dan juga survei-surveinya juga meningkat. Jadi, Kita tunggu mari bersama kita Bang Ahmad serahkan Riza Patria, Bang para Putra Nababan dan juga Mas Haji cawapres Pak Alfarabi. Prabowo. Baik, kita tunggu siapa saja nanti akan menjadi pendamping Ganjar, Anies dan juga Prabowo. Terima kasih Bapak-Bapak.